Saya hanya sedikit mau memberikan sebuah pandangan-pandangan flashback ke belakang tentang yang sudah terjadi. Karena apa? Sesuatu ini harus bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Harus bisa jadi contoh gitu. Termasuk perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan pun ya itu bisa jadi contoh untuk ke depan supaya ini nggak akan terjadi kembali. Contoh mengenai politisasi agama, mengenai politik identitas. Gus Nur ini adalah seseorang yang getol memainkan politik identitas dengan gaya gestur keulamaannya. Ini Gus Nur nih. Ini biar tahu kan. Jadi jangan pernah lupakan nanti 2024 mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Contoh, apa yang dilakukan oleh Gus Nur atau Sugi Nur Harja yang memang SD kelas 5 atau SD nggak lulus ya. Dia tamatan kelas 5 SD atau SD nggak lulus. Beliau juga tidak dari kalangan santri, nggak pernah nyantri, ya kan? Contohnya kecil ya. Ada yang cek nggak? Nggak pernah nyantri, nggak lulus SD, tetapi bisa leluasa sebebas mungkin melakukan ceramah atau dakwah. Yang terjadi apa? Ya cangkemmu, jalan dobol, ya jancuk, ya semono kuwi ning ngaji ki ya miso-miso wae. Lalu ketika ada politik yang rame-ramenya tentang pemilihan presiden maupun pemilihan pilgub, nah ini dijadikan ajang pemanfaatan, yaitu mencari massa. Karena ketika urusan agama ini dikomben dengan urusan dukungan politik, ini sangat dipercaya. Karena mereka akan mengeluarkan dalil-dalil bahkan ayat-ayat untuk meyakinkan para simpatis, untuk mencari simpatisan. Manusia seperti Sugi Nur Harja atau Gus Nur ini sangat paten sekali ketika menggunakan agama untuk menggait simpatisan, dukungan. Bahkan ketika berceramah dengan menghujat seorang presiden, menghujat seorang pemimpin dan mendukung satu kelompok yang lain, ini sudah jelas fix bahwa tujuannya adalah untuk politik praktis. Jadi politik praktis ini kan sebuah keyakinan berpolitik, memilih salah satu pilihan yang dianggap benar. Itu kan politik praktis ya. Padahal kan kita nggak tahu ya namanya politik ya. Apa yang kita sangka-sangka, oh ini calon pemimpin ini benar, belum tentu benar. Oh ini calon pemimpin ini bisa hadir untuk negara kita, belum tentu bisa. Wallahu a'lam. Harusnya kan ya kita normatif aja gitu loh maksud saya. Jangan terlalu mabok dengan politik-politik yang seperti itu. Ya biasa aja gitu. Beda pandangan, beda pendapat, beda pilihan itu kan hal yang lumrah, yang wajar. Lah Gus Nur itu mainkan mimbar-mimbar dakwah itu hanya untuk ujaran-ujaran kebencian. Dengan menggunakan dalil-dalil aklinya untuk memilih salah satu yang ia dukung dan menghujat, memprovokasi umat atau rakyat Indonesia untuk membenci salah satu yang ia tidak dukung. Contohnya seperti Jokowi. Itu identitas agama. Aman suaranya teman-teman? Aman? Suaranya sudah jos? Cukup besar suaranya, oke. Los, naikin nggak levelnya? Sip ya. Sinyalnya bagus atau agak delay? Karena pengaruh sinyal di sini habis hujan soalnya. Itu baru pembahasan terhadap Sugi Nur Harja. Maka doktrin itu ketika menganggap bahwa Gus Nur itu adalah seorang ulama, ulamanya ditambahin lagi narasinya, ulama garis lurus. Yakin orang-orang awam gampang dibodohi. Yang pertama agama, yang kedua dia pandai bicara. Loh, ini loh urusan agama, pasti yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang mulia. Pasti yang berbicara adalah orang-orang yang benar, orang yang lurus, akan diyakini oleh orang-orang awam yang seperti itu. Ya seperti itu. Akhirnya apa? Rakyat Indonesia terprovokasi, orang-orang yang awam cara berbangsa, awam dalam beragama, ketika melihat ceramah-ceramahnya Sugi Nur Harja, akhirnya apa? Akan terprovokasi.
Hari ini menonton suka karena dia orangnya welantang ya, orangnya berani. Kedua, mulai percaya, ketiganya percaya, keempatnya. Makanya hoax atau provokasi itu ketika berkali-kali berulang-ulang disampaikan, ini lama-lama akan menjadi sebuah kepercayaan. Percaya enggak? Itu loh Heru Sugino Raharja alias Gus Nur, yang saat ini jadi residivis, masuk penjara bolak-balik. Loh, ini histori-histori yang nggak bisa dilupakan. Kalau di Al-Quran itu ada ceritanya tentang Fir'aun, kalau di kitab Akli, kitab sejarah Indonesia, ini ada orang-orang seperti Gus Nur, Sugino Raharja. Ini baru nyampe ke situ, baru ke Sugino Raharja, belum yang lain-lain. Lalu marketnya di mana? Marketnya Sugino Raharja itu ya marketnya adalah orang-orang oposisi, para pembenci-pembenci pemerintahan. Yang jadi korban siapa? Rakyat sendiri loh, umat sendiri, Anda sendiri ketika meyakini itu semua. Makanya nggak kurang ketika Sugino Raharja dianggap mewakili para oposisi dan pendukung-pendukung dari kelompok-kelompok sebelah. Ini kalau udah berpolitik praktis ini kelompok sebelah itu sudah dukungannya campur aja. Orang HTI ada di situ, orang FPI ada di situ, orang ormas-ormas yang dibubarkan ada di situ, orang-orang teroris ada di situ. Ketika sudah menjadi sebuah pemahaman dan bersatu mereka, ini akan ya orang-orang awam akan ngekor gitu. Lahirlah yang namanya bibit-bibit radikalis. Loh, orang yang seperti itu, kritisnya itu terlalu berlebihan, kebencian terhadap seorang pemimpin terlalu berlebihan, itu adalah tanda-tandanya terpapar paham-paham radikal. Serius, lu makanya kalau membenci seorang pemimpin caranya harus cara Islam kalau ada orang Islam. Kalau Anda membenci seorang pemimpin, kalau ada Kristen ya harus menggunakan cara-cara kekristenan Anda. Gimana sih ajaran agama ketika kita itu nggak suka atau melihat seorang pemimpin yang dianggap nggak benar? Kan ada aturannya semuanya. Ya nggak? Fix, itu bisa melahirkan pemahaman-pemahaman radikal. Itu bisa melahirkan pemahaman-pemahaman orang yang terlalu kritis terhadap seorang pemimpin, terhadap seorang presiden. Bisa jadi mereka akan menjadi teroris, bahkan bisa jadi akan menghalalkan darah, bahkan membunuh pun akan dilakukan. Jihad bom yang dianggap mati syahid pun akan dilakukan. Bahaya nggak? Orang-orang yang kritis terlalu berlebihan itu adalah orang-orang yang kufur, yang tidak mau menerima Bentar ya. Jadi saya lanjut teman-teman ya. Jadi ceramah-ceramah yang mempolitisasi agama itu dan para penceramah itu menunjukkan kebencian terhadap seorang pemimpin, memberikan dakwah yang ngawur ini akhirnya bisa menimbulkan kekritisan mereka, orang yang berpaham radikal. Kalau ustadznya saja atau ulamanya yang diyakini, yang dia percayai itu ngomong seperti itu, bahwa menghujat seorang pemimpin presiden itu boleh, ya kan? Jadi kekritisan yang ngawur begitu diperbolehkan oleh kelompok-kelompok itu, ya akhirnya rakyat ini menjadi rusak. Gitu loh. Rakyat sendiri akan menjadi korban secara psikis, secara mental pun akan hancur, dirusak sama kelompok-kelompok yang memainkan politik identitas seperti Sugino Raharja atau Gus Nur. Ini sangat memprihatinkan seperti itu. Dan masih banyak lagi, termasuk kalau kita flashback ke belakang, termasuk seperti HRS pun itu sama, memainkan politik identitas. Beliau menjadi seorang promotor
atau menjadi seorang motornya sebuah partai atau seseorang yang ia dukung. Apalagi beliau itu punya gelar Habib, apalagi beliau itu adalah yang digadang-gadang ada nasab atau keturunan Rasulullah. Nah ini identitas itu ini akan membunuhmu, psikismu gitu. Psikis warasmu itu akan ngeblank. Ya gimana nggak mau percaya tuh yang nyampein itu cucu Nabi loh. Saya ngomong cucu Nabi loh. Nah, orang Muslim sendiri itu nggak ngerti. Pokoknya percaya mau siapapun yang ngomong kalau dia cucu Nabi, ya wes diakui, diyakini, diimani, apapun fatwanya dianggap benar, diikuti. Ya kelemahan kita sebagai warga negara Indonesia itu masih banyak sekali orang-orang yang awam. Ya. Ketika itu disampaikan sama seorang ulama, seorang habib yang jamaahnya banyak, fatwa apapun akan diikuti. Ketika kodok contohnya, ketika menyebut Jokodok, otomatis ini kan sudah politik praktis. Ketika menyebut Jokowi, ini udah politik praktis. Apa yang disuarakan? Saat itu yang disuarakan hanya gara-gara dukungan terhadap Pak Prabowo saat itu. Ini juga politik identitas, menggunakan jubah, menggunakan agama, dan bahkan menggunakan gelar dirinya itu sebagai seorang habaib. Dan bahkan waktu itu ada ijtima lah, ada semua habaib mendukung ini. Ini politik agama, ini mempolitisasi agama. Jadi gelar-gelar yang ada yang disematkan untuk urusan dakwah, untuk urusan agama, contohnya gelar kehabiban. Loh, gelar habib itu disematkan itu kan untuk dakwah, disematkan itu kan karena gelar kehormatan bahwa beliau nggak cuma sayyid gitu. Beliau itu nggak cuma keturunan Rasul, tetapi beliau itu dakwah untuk umat gitu. Tetapi ketika dipelintir mengarah kepada satu dukungan, ini sudah bukan dakwah lagi. Jadi gelar-gelar yang harusnya untuk dakwah, untuk kebaikan, untuk menyejukkan, gelar itu dimanfaatkan untuk memilih apa yang dia dukung, untuk memprovokasi yang dia tidak dukung. Ini politik agama, politisasi agama itu. Loh, agama Islam itu rusak, itu ya karena hal-hal yang sepele seperti itu. Tetapi ini udah bukan sepele lagi gitu. Ini udah nggak sepele lagi. Ketika sudah provokasi banyak umat, ini nggak sepele. Korbannya banyak kok. Korbannya banyak. Bukan berarti HRS itu tidak baik, enggak. Secara keilmuan beliau luar biasa. Saya juga sangat mengagumi beliau. Tetapi ketika nggak benar ya jangan diikuti. Dan lahirlah orang-orang yang kritis kayak kita begini kritis. Ini supaya apa? Menjadi rem. Kita kritik sengaja seperti ini, itu supaya ada rem. Lebih baik satu orang yang berdosa, saya dosa terhadap HRS. Saya itu loh seandainya berdosa kepada satu orang yaitu HRS. Tetapi HRS ketika melakukan kesalahan dan diikuti oleh jutaan jamaahnya, ini akan menjadi dosa jariah loh. Wah, ini sangat luar biasa. Sadis loh. Mengerikan. Itu politisasi agama. Politik identitas itu. Ya. Enggak pilgub, enggak pilpres. Bahkan di Jakarta itu terjadi orang yang mendukung Ahok mati nggak disolatkan, nggak ada yang nyolatin, dan itu terjadi. Itu terjadi. Politik agama nggak itu? Mempolitisasi agama nggak itu? Itu perbuatan orang Muslim atau orang kafir? Orang kafir. Orang Muslim berkewajiban kita untuk memperlakukan selayaknya almarhum, tetapi ia lakukan seperti kembali di zaman jahil gitu. Orang mati nggak diapa-apain, nggak diurusin, nggak ada tata cara untuk merawat jasad atau jenazah yang sudah meninggal. Tidak diarahkan secara Islam. Ini loh perbuatan orang-orang kafir. Padahal mereka gampang mengkafirkan kita. Tetapi perlakuan mereka adalah kufar kafir, kafir sendiri. Kafir loh Pak. Jakarta itu terjadi, ada orang meninggal gak disolatin. Hanya gara-gara apa? Yang mati dukung Ahok keluarganya. Saya tanya, ini politik identitas enggak? Politik agama enggak? Politik agama Pak.